Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Hudri, Ibu Dr. Erna, Pak Aziz dan Pak Muhajir, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Ini adalah bagian untuk soal soal statement, atau ada beberapa isi sebenarnya di LPDP yang harus didiskusikan. Nah, dari file yang saya sudah terima dari Pak Muhajir, saya sudah membaca dan tentu belajar dari pengalaman dan dari beberapa pernyataan dari teman-teman. Ini hasil riset awal, hasil penglihatan awal, dan saya sering menyampaikan seperti ini di beberapa forum gitu kan, bahwa statement pribadi itu isinya kurang lebih nanti seperti yang saya sudah sampaikan. Tapi ini bukan guideline yang baku ya Pak Muhajir, tapi kira-kira kalau sudah memenuhi unsur ini mesti alhamdulillah lah, tidak akan jauh dari ini gitu kan. Nah, izin saya share screen Pak Muhajir, ini nanti kita banyak berdiskusi aja. Lagi sekali, saya dalam posisi ini tidak akan menilai Mas Muhajir isi yang sudah ada, tapi lebih bagus atau lebih elok. Jadi isi ini isinya Ibu dan Bapak sekalian itu udah bagus, tapi nanti soal teknik penyusunan aja, soal teknis penyusunannya, substansinya sudah oke, sudah dapat. Tinggal penataannya aja, soal substansi bagaimana, soal sistematika penyusunannya yang nanti mohon disesuaikan. Nah, kalau kita bicara soal personal statement, ini ada perlu beberapa hal yang sebelum kita lanjut ke situ yang perlu diperhatikan. Pertama, soal visi dan misi serta fokus LPDP. Ini harus diingat benar Ibu dan Bapak sekalian soal visi, misi, dan fokus ini. Karena ini nanti ada kaitannya dengan banyak sekali soal pengisian borang kemarin juga, POM yang kemarin itu juga harus disesuaikan dengan ini. Kenapa misalkan di LPDP tidak menginginkan seorang muncul misalkan di bidang akademik, tapi di sisi sosialnya tidak muncul atau tidak pernah bergerak di bidang akademik, tidak di bidang sosial, ataupun sebaliknya bidang sosialnya tinggi sekali, tingkat kemanusiaannya, jiwa kemanusiaannya sangat tinggi sekali, tapi prestasi tidak ada, itu juga tidak bisa. Kira-kira kenapa LPDP tidak menerima orang-orang calon-calon awardee seperti itu? Kira-kira alasannya ini, visi, misi, dan tujuan, fokus, dan program. Nah, kalau di LPDP itu visinya Ibu dan Bapak sekalian menjadi lembaga pengelola dana bertaraf internasional, ini kan menyiapkan SDM Indonesia, terutama SDM yang unggul, ini yang punya inovasi. Namanya di sini tentu Ibu dan Bapak sekalian tidak bisa maju dari satu aspek, maka harus maju dari semua aspek. Akademiknya oke, sosialnya juga oke, kemanusiaannya oke, organisasinya juga oke, prestasinya juga dibanggakan. Inilah yang akan dibilang. Makanya banyak sekali ada sekarang selentingan misalkan yang kemarin habis diributkan, misalkan kenapa beberapa artis di Indonesia itu mendapatkan beasiswa. Saya waktu itu bilang enggak apa-apa, namanya juga toh kita enggak boleh melarang artis untuk mendapatkan beasiswa, karena itu bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia dan visi daripada LPDP. Maka siapapun yang memenuhi kriteria dan persyaratan silahkan diberikan hak yang sama, akses yang sama demi terwujudnya visi dan misi LPDP. Nah, kenapa diminta misalkan aktivitas sosial nanti termasuk di personal statement-nya ini? Ada berapa nanti untuk melihat yang visi dan misi ini nanti kita jelaskan di personal statement.
Karena tujuan LPDP mempersiapkan pemimpin dan profesional terutama di masa depan. Ada pemimpin tapi tidak profesional banyak. Ada orang profesional tidak memimpin juga banyak. Maka di sini ingin digabungkan sama LPDP dan itu bunyinya di sini melalui pembiayaan di sini. Maka kalau Ibu Dr. Erna sekarang sebagai dokter biasa, harapannya dengan mendapatkan beasiswa LPDP ini bisa jadi kepala dinas lah, bisa jadi kabid lah, bisa jadi inilah, atau nanti mempunyai inovasi-inovasi di bidang kesehatan di daerahnya. Itu yang diharapkan. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita bicara soal personal statement, ini yang perlu sangat diperhatikan ketika kita buat personal statement itu. Satu, soal introduction itu. Jangan langsung, kebanyakan dari kita kalau langsung itu kan orang mau membaca ini, dan orang si pembaca ini tidak tahu diri Anda itu siapa, kita yang membuat itu siapa. Maka disinilah satu paragraf pertama itu khusus untuk introduction. Introduction-nya ada dua opsi, introduction secara personality, sama yang kedua kalau membawa keluarganya juga boleh, tapi ada juga yang tidak mau mencantumkan keluarganya. Dia ingin menunjukkan identitasnya sendiri atau personalnya sendiri. Maka disinilah soal perkenalan diri. Dari perkenalan diri ini nanti si reviewer itu atau interviewer itu biasanya ngecek di Facebook-nya, terus ngecek di Instagram-nya, terus nanti ngecek di Twitter dan lain sebagainya. Pernah berkata-kata kasar atau sara atau tidak dan lain sebagainya, atau pernah membuat apa namanya menyebarkan hoax atau tidak. Itu gunanya perkenalan diri. Dalam IC kalau tidak ada perkenalan diri di pertama, misalkan saya Abdul Qadir Jailani lahir di bla 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 dan lain sebagainya. Soalnya perkenalan diri ini rigid. Perkenalan diri, tinggal di mana dan lain sebagainya harus diperkenalkan. Ini di paragraf pertama. Nah, kenapa ini penting soal perkenalan diri? Karena dari pengalaman saya melihat isi-isi yang di LPDP itu atau personal statement itu tidak ada perkenalan dirinya. Jadi si reviewer ini bingung menilai. Jadi ini punya poin tersendiri. Jadi kalau kita misalkan mau dekat sama orang atau mau berpacaran itu kan kita kenal dulu. Nah, maka di sini sistem perkenalan diri di paragraf pertama itu juga menjadi penting untuk diterapkan. Untuk ditulis supaya si pembaca ini tahu siapa sih orang ini. Nanti dicek juga misalkan tulisannya sudah ada atau belum dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentu ada aktivitas selama kuliah. Ngapain aja selama kuliah? Dulu ketika S1 atau S2 mau menuju S3. Ngapain aja nih selama kuliah? Apa cuma kutu buku? Kutu buku itu LPDP dan nerima. Atau orang yang pintar di bidang akademik tapi aktivitas-aktivitas sosialnya atau organisasi kampusnya sangat minim, atau organisasi di luar kampus itu sangat minim. Bahkan Pak Muhajir, mungkin Mas Muhajir itu sudah mengetahui hal ini. Jadi aktivitas inilah yang harus dinarasikan di kedua ini, teman-teman sekalian, di paragraf kedua ini, bahwa orang ini aktivitasnya sangat tinggi, terutama aktivitas yang mendukung ke visi misi LPDP. Jadi ini harus ditekankan benar bahwa aktivitas yang dimaksud ini adalah aktivitas selama kuliah yang tidak nyebrang ke visi dan misi serta fokus daripada LPDP. Nah, kalau sudah berbicara soal aktivitas selama kuliah, ngapain aja, apa saja gitu kan. Di situ kan menunjukkan sebagus-bagusnya nanti kan ini sebenarnya kalau kita lihat personal statement ini merupakan rincian atau narasi daripada POM. Dari POM yang sudah diisi. Jadi kalau POM-nya sudah diisi tidak sesuai dengan personal statement, kemungkinan orang ini berbohong. Makanya hati-hati sekali ketika ngisi POM dan personal statement. Karena personal statement ini ada hubungannya dengan dua hal. Satu, dengan POM yang sudah diisi. Terus yang kedua, POM itu saya sudah serahkan itu ke teman-teman sekalian tadi. Terus yang kedua, soal visi, misi, dan fokus LPDP. Makanya aktivitas selama kuliahnya apa?
Nah, aktivitas ini merupakan narasi-narasi yang menarasikan daripada POM yang sudah disediakan sama LPDP. Nah, terus yang selanjutnya pekerjaan saat ini. Maka walaupun belum punya pekerjaan, teman-teman sekalian harus menonjolkan aspek sosialnya di sini. Aspek sosial apa di sini? Ya, aspek-aspek sosial, misalkan teman-teman sekalian kalau guru ngaji atau kan menjadi guru ngaji lah minimal itu kan, atau kalau sudah di kedokteran atau membantu masyarakat lah gitu kan, apa namanya, membuat poliklinik pribadi yang belum terdaftar dan lain sebagainya karena keadaan kesehatan di tempat ini belum memadai. Pokoknya pekerjaan ini harus diisi dengan aktivitas-aktivitas sosial, jangan sampai tidak dinarasikan ke sini. Itu isinya di program ketiga, dan pekerjaan saat ini sangat dibutuhkan oleh orang banyak dan manfaatnya, benefitnya sangat bisa diukur. Misalkan kalau jadi guru ngaji itu kan sangat bermanfaat bagi sosial, atau jadi guru TPA dan lain sebagainya. Atau ketika ibu dan bapak sekalian menjadi dokter dan sering membantu orang-orang yang tidak mampu, tidak membayar gitu, ini juga sangat luar biasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan di Indonesia gitu kan. Nah, baru di program paragraf keempat isinya baru menyebutkan kenapa Anda ingin lanjut. Kalau di program di ketiga ini tidak ditujukan pekerjaan saat ini, kalau orang akan menilai di program keempat, ngapain kamu lanjut? Orang kontribusimu aja untuk negeri ini tidak ada sama sekali. Maka ini sering crash sebenarnya di paragraf yang ketiga ini. Maka di paragraf yang keempat ini, ya alasannya ingin studi lanjut itu biasanya ibu dan bapak sekalian yang saya hormati ingin meneguhkan perannya, ingin memperbesar perannya yang di pekerjaan saat ini. Kalau jadi guru TPA, dia maka dengan ada kesempatan untuk belajar di dalam negeri dan di luar negeri ini semakin besar kontribusi ke depan. Contohnya misalkan kalau saat ini menjadi guru TPA, besok dia bisa bikin madrasah atau bisa bikin sekolah. Atau kalau jadi dokter biasa saat ini, besok bisa menjadi kabid atau kepala dinas atau membuat inovasi-inovasi yang dibutuhkan saat ini. Itulah alasan ingin studi lanjut, karena ingin memberikan peran atau kontribusi lebih terhadap daerah tempatnya tinggal masing-masing. Nah, baru kita bicara soal program studi dan universitas tujuan. Ini penting. Program studi dan universitas tujuan ini lagi sekali LPDP itu memakai Sintaristek Dikti. Kemarin saya sudah perlihatkan. Jadi kenapa memilih program studi ini? Kita bisa narasikan bahwa program studi ini nilainya A, terus apa namanya diakui oleh kalangan internasional, nasional, dan mempunyai begawan-begawan di sana. Harapannya ketika kita bisa masuk ke sana, kita menjadi bagian salah satu yang bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan melalui alumni. Nah, universitas tujuan juga sama, rankingnya berapa, kenapa harus di sini, ini harus dijelaskan, harus dinarasikan, misalkan kenapa harus memilih universitas ini tidak di sini. Ini biasanya data-data ini harus diperlihatkan, data publikasi itu bisa didapatkan di Sintaristek Dikti. Nanti saya perlihatkan ke Ibu dan Bapak sekalian. Nah, setelah ini baru kita berbicara soal apa sih harapannya pasca studi. Tentu nanti kalau tadi pekerjaannya cuma A, nanti setelah pasca studi ini kerjaannya lebih banyak lagi, lebih banyak memberikan manfaat dan lain sebagainya. Yang paling ideal ditulis di sini, setelah melakukan studi ini, saya berharap bisa bermanfaat bagi orang banyak, baik di daerah saya maupun di Indonesia secara umum. Itu kan nanti bunyinya di paragraf terakhir kalau bisa itu. Atau orang yang paling berguna adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira begitu Ibu dan Bapak sekalian. Saya lagi sekali dalam posisi ini tidak menilai isi. Kenapa saya tidak menilai isi itu nanti jadi masalah, jadi apa namanya Ibu dan Bapak sekalian minder, maka saya berikan desain atau apa namanya panduan ketika mengisi personal statement atau apa isinya daripada personal statement ini. Paragraf pertama lagi sekali isinya perkenalan diri, paragraf kedua aktivitas selama kuliah, paragraf ketiga itu pekerjaan saat ini, dan ini menjadi satu halaman. Paragraf yang selanjutnya, paragraf keempat di halaman kedua itu isinya alasan ingin studi. Paragraf kelima di
halaman kedua itu isinya adalah program studi dan universitas tujuan. Kenapa memilih program studi ini? Kenapa di universitas ini? Nanti di paragraf terakhir, di paragraf ke-6 halaman kedua itu harapan pasca studi. Begini kurang lebih ini isi materi singkat untuk personal statement ini. Saya kira lebih baik dan lebih banyak waktu pada kesempatan kali ini untuk kita berdiskusi dan berbincang-bincang. Saya kembalikan ke Pak Muhajir, dipersilakan. Oke, terima kasih Dr. Yani. Personal statement ini memang perlu teman-teman, karena kalau di 2019 itu istilahnya rencana studi atau proposal studi ya, itu memang penting sekali. Kalau menurut saya ini salah satu item yang memang sangat dilihat oleh reviewer ya, karena ini menunjukkan diri kita pertama kali itu. Untuk lebih jelas, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya perlu ditanyakan, monggo saya persilakan. Boleh Pak. Silakan Mbak Hudri atau siapa dulu ini? Mbak Dr. Erna mungkin. Mbak, silakan. Terima kasih banyak Pak. Saya sih benar-benar merasa tercerahkan ya dengan tadi presentasi dari Pak Jailani. Memang dalam membuat personal statement kemarin itu saya banyak kekurangannya. Yang pertama tadi untuk perkenalan diri dan keluarga saya tidak mencantumkan. Dan yang kedua selama kuliah juga tidak saya cantumkan. Dan saat ini memang yang saya tulis di sana itu tidak terlalu menggambarkan apa yang sudah saya lakukan selama setelah kuliah sampai hingga saat ini. Jadi memang untuk yang 1 sampai 3 tadi terima kasih banyak Pak, nanti saya akan perbaiki. Untuk yang poin perkenalan diri itu sebenarnya berarti saya menjelaskan tentang saya dan keluarga, begitukah Pak atau bagaimana Pak? Ya, ini biar enak saya kasih contohnya. Ini kurang lebih nanti contohnya begini. Contohnya kurang lebih lah gitu kan. Kurang lebih contohnya seperti ini gitu kan. Misal ini. Sebentar. Peranku bagi Indonesia rencana studi. Nah, kira-kira ini Bu dan Bapak sekalian, simpel aja gitu kan, rencana studi. Nah ini. Baik, ini udah muncul? Udah bisa kelihatan? Ya, punya gini kira-kira. Saya misalkan siapa namanya Ibu dan Bapak sekalian, lulus dari mana gitu kan. Berapa IPK-nya. Kalau enggak mau juga ini enggak apa-apa. Satu kalau dulu saya kan yang diminta di sini adalah soal personal akademik juga dulu menyelesaikan S1 di mana program studinya apa, terus kenapa misalkan mengangkat judul skripsi tersebut, apa hubungannya dengan daerah kita saat ini. Dan yang paling penting itulah menunjukkan bahwa nama ini bisa di-trace di Google. Itu penting. Makanya kenapa para pendaftar LPDP ini nanti medsosnya di permak dulu kalau teman-teman karena ini dicek benar sama si reviewer itu malam-malamnya itu dicek nama-nama ini gitu kan. Nanti biasanya pertanyaan juga muncul dari sini. Nih, ini namanya. Maka di Facebooknya itu jangan terlalu pesimis lah. Bahasanya pokoknya yang optimis dan gambar-gambar yang baik-baik yang ditampilkan. Gitu kan. Nah ini cuma teknik aja. Ini misalkan kalau memperkenalkan keluarga, kebetulan dulu saya belum nikah, silakan perkenalkan dulu. Misalkan saya sudah menikah di tahun sekian dengan seorang ini terus pada saat ini memiliki anak gitu kan. Kurang lebih di poin perkenalannya sangat simpel
Ibu Dokter Erna supaya orang bisa ngecek siapa sih Dokter Erna Yulida ini, karena si reviewer ini pengen tahu, apalagi psikolog itu ngecek benar itu data-data kita di Google itu. Makanya jangan sampai tidak perkenalan. Kalau tidak perkenalan itu udah poin penting untuk tidak masuk. Nah, itu kebiasaan lagi sekali ini, bukan ya, tapi nasib tidak ada yang tahu ya, tapi kebiasaan yang ditemukan. Itu kira-kira Bu Erna. Pak, terima kasih banyak. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Saya Pak. Silakan Ibu Hudri. Kemarin saya bingungnya ini karena ada dua ya, personal statement sama komitmen dan kontribusi pasca studi ini sebenarnya dua ya maksudnya. Jadi kayak ini yang mana yang harus dipenuhi di essay ini? Oke. Saya bingungnya. Ya gampang aja Bu Hudri ini. Ini lagi sekali tak tampilkan rencana studi. Nah, yang ini apa harapannya? Ini kan saya berharap ini harapan. Ini harapan saya. Saya percaya bahwa manusia berencana, tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah. Pada akhirnya saya berharap pada apa yang saya cita dapat terwujud. Nih, dapat terwujudnya dengan program studi di Magister Hukum Kesehatan UGM. Ini kira-kira gitu. Nah, ini juga saya menjelaskan kenapa saya memilih Magister Hukum UGM. Ini satu paragraf sendiri. Dan saya lumayan lama dulu memantangi yang ini. Memantangi soal isi ini. Bahkan ketika di Mata Garuda, saya kebetulan ikut beberapa kali jadi ikut-ikutlah menyeleksi gitu kan. Ikut-ikut menyeleksi maksudnya ikut-ikut menyeleksi ini ya jadi panitia-panitia yang biasanya kalau ada acara di proses seleksi di LPDP gitu kan. Nah, jadi saya bisa tahu banyak kurang lebih kan ketika ngobrol sama si reviewer gitu kan. Ketika ngobrol sama reviewer ternyata dia bahkan ada yang memperlihatkan, ada yang berani memberikan tips. Dan salah satu tips yang saya dapatkan itu dari pengalaman panjang adalah ada seorang reviewer mau berbagi apa sih kalau misalkan ukuran-ukuran penilaian yang dinilai dari statement pribadi. Atau di LPDP masih ada nggak isi sekarang kontribusiku bagi Indonesia, Mas Muhajir? Nggak ada Pak. Mungkin diganti itu Pak, yang kontribusi gitu Pak. Kontribusi, terus peranku bagi Indonesia juga enggak ada? Nggak ada Pak. Oh, pantesan sekarang anunya berubah lagi soal penilaiannya. Pak Aziz Setiawan ini orang yang sangat luar biasa. Dia di sela-sela aktivitas kesibukannya, dia masih mau berbagi ilmu. Semoga ke depan ini semua cita-citanya kita sangat mendoakan bersama bisa terkabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ibu Dokter Erna juga Mbak Hudri ini. Mbak Hudri dosen di mana sekarang? Belum Pak. Iya. Daftar CPNS enggak tahun ini? Iya Pak, nyoba. Iya, jangan sekedar nyoba gitu, harus serius gitu. Anda boleh nyoba-nyoba. Iya Pak. Ya. Ya pokoknya semoga ini 3 begawan yang dibimbing sama yang masuk pada kesempatan pagi ini, Mas Muhajir bisa masuk. Kalau personal statementnya Ibu dan Bapak sekalian memenuhi kriteria yang tadi, insya Allah itu lolos. Dan ini lagi sekali ketika di interview ini Mas Muhajir nanti bisa bercerita juga. Yang di interview itu ada 2 bahannya, si reviewer itu menginterview. Jadi dia tidak akan lari dari apa yang kita miliki. Itu catatannya. Bahan pertamanya itu adalah formulir yang kita isi. Itu satu. Itu dikonfirmasi. Terus yang kedua itu dari personal statement ini. Nggak akan lari dari situ pertanyaannya. Nanti kalau yang dari personal statement ini ada dari formulir pendaftaran itu biasanya nanti akan diminta konfirmasi. Nah, akan dimintai konfirmasi. Misalkan saya dulu aktivitasnya banyak sekali.
Cuma si reviewernya bilang, bagaimana cara Anda mengatur waktu untuk mendapatkan semua ini? Pertanyaan konfirmasi, itu lagi sekali. Itu formulir yang ditanya. Maka jawablah ketika ditanya soal formulir itu, jawaban yang ada di formulir. Jangan lari, karena sering sekali kita ditanya A tapi ternyata lari ke B. Maka ini tips juga, saya ini sering mendengar juga pas waktu orang di interview. Lari dari pertanyaan atau lari dari apa yang sudah ditulis. Reviewer itu nanya berdasarkan on base-nya data. Jadi based on-nya data. Kalau based on-nya data, ya otomatis kita juga harus jawab berdasarkan data yang kita tulis di formulir. Nah, ada juga pertanyaan. Ini ada tadi konfirmasi, kalau yang kedua itu pertanyaan. Pertanyaannya adalah biasanya soal universitas dan program studi. Misalkan, mengapa harus ngambil di sini, ngambil jurusan ini, apa pentingnya bagi daerah dan lain sebagainya. Itu yang diminta sebenarnya, menjelaskan, jangan lari dari penjelasan yang sudah dijelaskan di personal statement. Jadi kalau ada orang yang lari dari personal statement, saya yakin itu jadi penilaian bahwa orang ini tidak konsisten, dan ada psikolog di sampingnya. Ibu Erna paling tahu itu kalau ada psikolog, gimana kriteria orang berbohong dan lain sebagainya. Ini dari pengalaman yang saya, bahkan nanti mungkin kalau ini hanya untuk melihat psikologi, kekuatan mental kita, karena ini kita ingin jadi pemimpin. Ada yang bilang juga reviewer ini nguji. Dan reviewernya kalau tidak salah Pak Muhajir 3 ya satu orangnya. Saya masih ingat, semoga bertambah, semoga berkurang lah jadi 1 gitu kan, pandemi, tapi tidak mungkin. Tutup 3 Pak. Itu berkasnya dibuang-buang. Berkas kita ini dibuang. Ini kan berkas nih. Juga apa nih gitu. Itu sebenarnya bukan apa-apa, hanya untuk menguji. Karena namanya pemimpin itu akan menemui hal-hal krusial seperti saat COVID ini, tidak pernah direncanakan, ternyata terjadi masalah, dan dilihat bagaimana mental seseorang ini menghadapi masalah-masalah seperti itu. Jadi kalau nanti mendapati hal-hal yang seperti itu, jadi tenang saja, santai saja Ibu dan Bapak sekalian. Pokoknya ketika di interview, pokoknya pegangnya 2 hal. 1, formulir. Terus yang kedua itu megangnya adalah soal personal statement. Karena tidak mungkin orang akan bertanya tentang bagaimana pacarmu, itu tidak mungkin. Karena tidak ada di personal statement. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara Anda menulis di Scopus, bisa diceritakan. Padahal Scopus itu sangat sulit. Misalkan ada tulisan jurnal-jurnal internasional di situ, ya nanti itu mungkin ditanyakan. Atau misalkan kalau ada nilai yang di bahasa, nilai Bu, IP kamu tidak sesuai dengan nilai. Sebenarnya dia bukan mencat itu, dia cuma ingin menggali bahwa kita pengen menarasikan, dia ingin mengkonfirmasikan kenapa kok bisa kayak gitu. Kita ingin menarasikan bahwa kenapa pas waktu tes, misalkan bisa aja kita bilang waktu tesnya sangat tidak maksimal, dalam keadaan pekerjaan yang sangat berat diiringi dengan pekerjaan, itu bisa dinarasikan. Nah, makanya ke Ibu dan Bapak sekalian, di kelas ini saya yakin ini nanti kalau Pak Aziz Setiawan daftar dengan beasiswa afirmasi, Mbak Hudri afirmasi, Mbak Erna nanti dengan ini aja program apa namanya itu? Program PNS itu kan program-program khusus yang tidak akan ketemu dengan anak-anak fresh graduate. Saya sangat menyarankan jangan mau ketemu sama anak-anak fresh graduate. Karena malu sendiri nanti kalau ketemu anak sama anak fresh graduate ternyata kita kalah, dia yang lolos, kita yang tidak lolos gitu kan. Nah, maka saya sarankan pintunya bagi Ibu dan Bapak sekalian ada sendiri, yaitu bagi jalur PNS atau non dosen atau PNS itu kan sudah tersedia di LPDP. Gitu kira-kira Pak Muhajir, mungkin ada lagi yang perlu ada lagi. Saya persilakan kalau ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan lagi. Mas Aziz mungkin ada pertanyaan. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, Ibu, ada ngajar sebentar tadi. Ada beberapa catatan Bapak yang
ingin didiskusikan begitu. Jadi, terkait dengan ada beberapa kata-kata kunci ya menurut saya yang Bapak Jailani share gitu agar LPDP itu kayaknya terkesan gitu melihat baik formulir kita dan personal statement kita ya. Saya kemarin sempat buat walaupun memang agak galau-galau gitu buatnya Pak, karena apa sih gitu, apa yang bikin mereka itu tertarik gitu buat baca itu gitu kan. Dan mungkin udah dilihat mungkin sama Bapak ya. Sampun, sudah. Ya kira-kira begitu isinya. Mohon maaf kalau mungkin nggak pas. Iya. Nah, ada 2 teknis. Ini lagi sekali saya kasih tips lagi gitu kan. Ya. Orang menulis itu, Ibu dan Bapak sekalian, memang substansinya jelek, substansinya nihil. Tapi ketika di layout bagus, ketika susunannya bagus, strukturnya bagus itu kan. Itu tulisan menjadi bagus, terlihat menjadi bagus dan menarik pembaca untuk membacanya. Nah, maka di sini soal yang saya kasih tadi itu adalah soal struktur pengisian daripada isi. Kita tidak bicara soal substansi dulu. Nah, nanti kalau sudah bicara soal substansi, baru kita melihat apa yang membuat dia menarik. Nah, yang membuat dia menarik pertama, ya susunannya harus benar dulu. Nah, 1 sampai 10 kan kalau loncat-loncat kan orang malas melihatnya, tapi kalau nulis 1 sampai 10 urut itu kan menjadi menarik untuk melihatnya. Nah, terus yang kedua baru kita bicara soal substansi. Dari mana kita mulai membuat dia menarik? Pertama dari personal. Ini harus benar-benar bisa dilacak di Google. Karena ini benar-benar dilacak di Google. Dan di Facebook, di Instagram itu menaruhlah aktivitas sosial, ngajar, meriksa kesehatan, itu kan sangat berguna, itu sangat bermanfaat. Apalagi bilang kayu bajaka ini sangat bermanfaat bagi penanganan ini kan, itu kan menarik gitu kan. Jadi menarik seorang ketika di Google. Terus yang kedua soal pekerjaan, aktivitas saat ini, pekerjaan itu kan. Pekerjaannya apa aja, aktivitasnya itu juga sangat menarik. Makanya di sini pekerjaan ini dihubungkan, bagaimana caranya dihubungkan dengan visi misi di LPDP. Maka aktivitas sosial menjadi ketua pemuda di daerahnya atau ketua pemuda Karang Taruna di daerahnya, terus ikut organisasi kepemudaan atau ikut organisasi di kampus, organisasi di tingkat daerah, terus bekerja untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu sebenarnya yang menarik para interviewer atau reviewer membaca CCP ini gitu kan, membaca personal statement ini. Ini biasanya digali besok kalau ada orang-orang yang seperti ini. Atau ini dari pengalaman aja. Dari berapa orang yang saya sampling, ini sampling lagi kali Mas Muhajir belum tentu benar juga. Tapi hasil samplingnya 30% benar gitu kan. Berarti kan orang yang mengajar ngaji di LPDP itu hampir rata-rata diminati. Kan lolos jadi tamir masjid, jadi guru ngaji. Tapi dikemas narasinya memang dikemas benar gitu kan. Ya. Nah, itu kalau dari hasil studi ya sekedar tanya-tanya ke orang gitu kan. Dan tentu memang ada metode yang kami gunakan juga itu sangat diminati, dan orang-orang yang menerapkan jadi guru ngaji, jadi guru ketika benar cara menarasikan dan strukturnya benar Mas Aziz gitu kan Pak Aziz, itu rata-rata lulus. Itu bukan di lain sisi memang di samping itu memang kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, tapi aktivitas kayak ngajar ngaji, bidang kesehatan ini atau ngajar, ini bidang yang sangat diminati sama LPDP. Tapi kalau atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Tapi biasanya kalau luar dari ini, apalagi bilang hidup di dunia politisi dan lain sebagainya, itu sangat sudah di downgrade kan sama reviewer itu biasanya.
apalagi yang tidak menampilkan aktivitas-aktivitas. Kenapa misalkan TPA ini atau menjadi guru-guru ngaji atau guru-guru TPA ini sangat diminati? Karena ternyata awardi LPDP itu bisa mengakar rumput. Harapannya kan nanti begitu punya awardi 100 yang begitu kan punya kiprah yang lebih besar, diberikan kiprah yang lebih besar, tentu dia bisa berkontribusi yang lebih besar lagi. Nah, oleh sebab itu, hal-hal yang seperti ini walaupun tidak melakukan ya punya gambar dan lain sebagainya ketika bulan Ramadan aja aktif di masjid gitu kan. Ya itu dinarasikan aja di dalam IC-nya. Menjadi kepanitiaan di bulan Ramadan atau di hari-hari besar agama di daerahnya, atau ikut aktif dalam penanganan COVID. Misal ini ditulis benar loh Mbak Erna, Ibu Erna, karena tidak semua orang bisa menjadi menjadi satgas COVID itu. Bilang aja menjadi satgas COVID, kan semua orang di puskesmas itu juga satgas COVID namanya. Satgas COVID di daerahnya masing-masing, ya paling tidak di rumah sakitnya. Jangan dibunyikan, jangan ditulis puskesmas, tapi satgas COVID di kabupaten ini kan. Memang kan puskesmas itu kan masuk di kabupaten itu. Jadi cara menarasikan, membahasakan ini kan. Atau nanti Pak Aziz Setiawan misalkan ikut menggerakkan ikut mengembangkan dunia pendidikan di kabupaten ini. Jangan sebut SD-nya, nanti kalau dikonfirmasi baru disebut gitu kan. Mengajar di sini gini. Ini soal teknis saja. Sebenarnya data-data yang kita miliki itu untuk diisi di personal statement atau di permul itu sangat banyak, tapi cara menarasikan terkadang yang kurang. Nah, makanya dari sini misalkan nanti Bu Erna ketika ngisi personal statement, jangan lupa COVID ini menjadi bencana bagi kita semua, dan itu dimasukkan sebagai saya pernah bertugas atau punya pengalaman di Satgas COVID gitu kan di daerah ini. Jangan sebut puskesmasnya, tapi yang dimunculkan daerahnya. Sehingga nanti memunculkan nanti akan ditanya bagaimana anggaran, bagaimana yang lain sebagainya, itu mesti dikonfirmasi karena dianggap tahu semua. Makanya Ibu Erna nanti belajar soal itu. Nah, terus yang selanjutnya nanti Pak Aziz kalau diketahui misalkan bergerak di bidang pendidikan, nanti mesti ditanya gimana IPM-nya di sana. Jangan lupa itu baca data statistik, itu penting juga. Itu bahkan data statistik ini kalau bisa diisi di dalam isian di program studi dan di universitas. Nanti misalkan kenapa ngambil judul tesis ini, karena melihat perkembangan di daerah ini masih sangat minim dan lain sebagainya. Harapannya dengan mengangkat tesis ini akan memberikan gambaran yang komprehensif sebagai sebagai bahan untuk membuat kebijakan di pemerintah daerah untuk memajukan pendidikan atau kesehatan itu. Nah, kalau ini yang dilakukan saya sangat yakin. Nah, ini Ibu Hudri ini kan yang tafsir hadis. Jangan salah juga. Kita saat ini itu diingat Ibu Hudri, soal fatwa itu kan masih ribut sampai sekarang, fatwa vaksin. Disitulah Mbak Hudri kalau sekarang itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang melalui menulis di media sosial, misalkan terkait dengan vaksin kan. Soal bagaimana hadis Nabi terkait dengan cara menghadapi bencana itu kan, wabah itu kan yang bisanya Mbak Hudri. Orang-orang lain itu kan hanya membaca tafsir aja itu kan. Kalau Mbak Hudri kan membacanya hadisnya bagaimana asbab al-wurud, yang kita jarang sekali punya orang-orangnya seperti ini. Dan itu kalau bisa di-share di medsos ya bulan-bulan ini, dan itu bagian kan nanti dibilang aja bahwa pekerjaan saat ini ya memberikan ceramah-ceramah atau memberikan pemahaman atau pembumian terhadap bahaya COVID berdasarkan hadis Nabi dan lain sebagainya. Itu sangat diminati sama LPDP kalau ini yang dilakukan itu kan. Karena banyak sekali sekarang agama itu dijadikan kepentingan. Maka disinilah Ibu Hudri itu sangat dibutuhkan, terutama soal hoax. Itu nanti kan bagaimana hadis nabinya, bagaimana syariahnya, landasan syariah itu kan. Hanya Ibu Hudri yang bisa di saat ini gitu kan. Kalau kita ini kan hanya membaca tafsir aja, itu belum tentu benar itu tafsirnya gitu kan. Nah, maka kalau ini bisa dinarasikan,
Saya yakin sih ya reviewer dengan beberapa pengalaman yang sudah ada itu bisa teman-teman sekalian dan bisa menarik minat reviewer untuk membaca apa yang kita miliki, dan formulir ini nanti tentu mendukung teman-teman sekalian untuk lulus di LPDP gitu. Gimana? Saya kembalikan ke Pak Muhajir. Ada lagi Ibu dan Bapak sekalian? Terima kasih Pak Jailani. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Pak. Oh, ya Bapak. Iya. Monggo, siapa dulu? Siapa dulu nih, Pak Asis dulu, Pak Asis dulu, nggak apa-apa. Iya. Pak Aziz, ini suaranya enggak ada nih. Apa saya aja enggak dengar Pak Muhajir? Suaranya enggak ada Pak Aziz. Halo. Nah, itu dah. Masih di mute tadi. Belum keluar Pak, suaranya. Halo. Ya. Nah, Ya. terkait dengan jalur afirmasi atau yang PNS ini Pak. Oke. Kemarin kan balik lagi kan aku kemarin nyoba yang jalur afirmasi Pak. Ya. Ternyata kan indikasinya kan gagal di sana karena tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya. Maksudnya kan Ajis pribadi nggak mau salah kamar lagi nih gitu. Ya. Ya. Kalau terkait dengan BU udah dibuka Mas Aziz. Gimana? Beasiswa unggulan. Sudah Pak, tapi dia harus pakai LOA Pak. Gampang LOA itu, nanti kamu berapa LOA itu ada aja. Suruh Mas Muhajir carikan duit bisa itu. Aku kemarin hubungin Kajur Pak untuk di UNY terkait LOA Pak. Mas Aziz mau di mana? Di UNY Pak. Gimana kata Kajurnya? Katanya nggak bisa Mas, diterima dulu dong, baru LOA-nya keluar. Itu Kajur zaman Nabi itu kalau Kajur. Iya ya Pak, nggak bisa agak ngotot ya Pak. Iya. Nanti atau gini, di UNS itu bisa di UNS. Kalau mau gitu kan, cuma tawarkan sih gitu kan, cuma saran itu kan. Tapi nggak ada PKN ya Pak? Jurusanmu apa toh? Pendidikan Kewarganegaraan Pak ya. Oh, ya. Coba nanti tak pernah di mana lagi ada nih? Di UNES ada toh? Di UPI Pak ada Pak. UPI itu bisa UPI. Saya punya teman di UPI situ. Nah, cocok Pak. Dalam. Nanti saya kasih kontaknya ya, kamu kontak. Orang LPDP juga. Dosen di situ juga. Bilang aja salam dari saya. Insya Allah Pak. Ya. Dosen dari UPI S1 S2-nya di S1-nya UNS, S2-nya UNY, terus S3-nya di UNS juga, terus jadi dosen di UPI. Gitu. Itu kira-kira, terus nanti dia orangnya dihubungi gimana cara bisa mendapatkan LOE. Setahu saya UPI bisa, karena teman saya juga ada yang sudah mendapatkan 2 gitu kan, LOE. Makasih Pak. Nanti dicoba Pak. Oke, dicoba aja gitu kan, bismillah gitu kan. Kalau tidak bisa, nanti ya di mana lagi ada jurusan PKN Mas? Selain di Kalau yang di bukletnya LPDP itu di UN-nya dan di UPI aja Pak untuk. Kalau yang BU kan beda Mas. Ini kan kita kalau misalkan kalau mau LOE dulu kan ke BU, biasa unggulan. Biasa unggulan. Ya. Nah, itu yang paling cepat kalau mau daftar. Kalau dirimu mau di dalam negeri aja, coba aja BU dulu gitu kan. Iya Pak. Kalau BU itu enak, coba aja lah daftar BU itu. Siapa tahu diterima itu. Besaran yang diterima itu tidak sebesar LPDP, tapi setiap bulan itu uang hariannya itu 1,8
900, kalau tidak 1.700.000. Nah, tapi kalau yang beasiswa LPDP itu kan besar sekali, hampir 3 jutaan kalau di Jogja. Ya, tapi lagi sekali 1,9 sama 2,9 sampai 3 itu merupakan cara kita aja memanage uang. Ya. Nah, uang itu bukan akhir dari segalanya. Jadi kalau tujuannya untuk mendapatkan uang, ya otomatis ya enggak ke LPDP aja, tapi hanya untuk sekolah ya ke BU aja, enggak apa-apa, biasa unggulan. Dan itu enggak ribet, biasa unggulan itu aja saya sarankan. Dan apalagi Mas Aziz, beasiswa afirmasi itu diprioritaskan sama biasa unggulan itu. Gitu. Iya, Pak. Baik, Bu Hudri gimana? Oh ya Pak, tadi sebenarnya saya ingin nanyain itu Pak yang BU kan yang bisa itu ongoing sama mahasiswa baru. Ya. Saya posisinya belum juga dapat ini, belum dapat LOA. Nah, makanya mau sekolah di mana? Kemarin rencananya di UGM Pak yang mau lintas jurusan itu, cuma pas tak pikir-pikir kan pilihannya 2, kalau nggak di UGM di UIN. Kalau di UIN paling linear. Kalau di UGM kemarin konsorsium yang studi agama itu Pak, cuma UIN mana? UIN Jogja, UIN Suka. Gampang lah, UIN Jogja butuh LA5 aja bisa itu kan di Mas Muhajir itu. Iya Pak. Nah, jadi kalau saya sarankan Mbak Hudri, jangan tidak linear S2 sama S3-mu. Kenapa? Karena kasihan aja, waktunya sudah sangat lama, makan waktu, makan tenaga. Tiba-tiba nanti pas waktu jadi dosen itu sangat tidak bisa. Itu satu, bukan tidak bisa jadi dosen, bisa aja, tapi nanti kalau sudah mau sertifikasi dosen, terus yang kedua mau naik ke guru besar, itu tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena tidak linear, jurusannya tidak dianggap linear, dan akhirnya nanti pilihannya Mbak Hudri itu cuma 2, mau ngulang kuliahnya atau mau ngulang kuliahnya dua-duanya, misalkan S2 atau S3, atau menyelesaikan S3-nya. Berarti kalau menyelesaikan S3-nya kan S2-nya yang diulang. Karena menyelesaikan S3 itu sama aja, artinya kan tidak orang gila yang tidak berpikir panjang gitu kan. Nah, makanya kan sebelum jauh melangkah, ini saya ingatkan, lebih baik linear dengan program studi S2-nya. Karena berdasarkan peraturan Dikti itu bilangnya memang ada 2 versi, tapi yang versi yang saat ini S2 dan S3 yang dihitung. Nah, makanya banyak sekali teman-teman yang di LPDP itu juga S1, S2-nya tidak, S2, S3-nya tidak, S1 dengan S2-nya tidak sesuai. Ini catatannya. Ada temanku S1-nya tentang pendidikan ekonomi, S2-nya manajemen ekonomi, itu kan jauh sekali. Tapi menurut aturan Dikti yang dihitung itu adalah S2 dan S3. Untunglah dia teman-teman yang di LPDP ini yang mengambil berbeda jurusan atau lintas jurusan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan nanti aturannya berubah lagi, S1 dengan S2 yang jadi acuannya, wah itu lebih gawat lagi. Nah, maka saya sarankan kalau bisa linear. Kalau sudah mentok tidak ada sama sekali jurusan tersebut, ya udah back to nature aja gitu kan. Baru kembali ke yang sejalur lah gitu kan. Misalkan studi agama itu kan masih dalam lingkup ini kan, lingkup tentang hadis gitu kan. Masih ada kajiannya lah gitu kan terkait dengan hadis. Tapi kalau sudah masuk ke magister kesehatan, ke program dokter ilmu kesehatan, itu kan sudah jauh itu. Nah, gimana pun cara menarasikan itu pasti pengelola beasiswa juga sangat berpikir untuk memberikan beasiswa kepada teman-teman gitu kan. Makanya kalau saya sarankan Mbak Hudri jangan ke UGM, ke UIN aja. Bukan saya mempromosikan UIN ini lagi sekali Mas Muhajir gitu kan. Tapi kan lebih enak gitu kan kalau linear. Sekedar saran. Itu kurang lebihnya Bu Hudri. Tanya Pak, boleh? Silakan. Uh,
Terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ganjal di hati saya sebenarnya. Yang pertama masalah LPDP spesialis Pak. Kan spesialis ini kita punya kamar khusus ya Pak ya kalau di LPDP Ya, DPIDS. Tapi untuk tahun kan memang belum ada di buku. Nah, saya ini kan sebenarnya mau mengambil spesialis mata dan spesialis mata itu tidak termasuk dalam program spesialis prioritasnya LPDP yang ada Ya. 8. Nah, jadi karena Bapak kemarin ada membahas tentang beasiswa unggulan, kan saya coba cek-cek, memang perlu ada LOA. Dan LOA itu kalau di spesialis memang agak susah Pak. Kaknya, ya. karena ya itu jalurnya agak gimana gitu. Mungkin ada solusi Pak untuk saya Pak. Di UGM itu sebenarnya orang pembesarnya yang spesialis mata itu juga orang LPDP sebenarnya. Saya kenal benar itu orang-orang di situ gitu kan. Dulu pengurus mata guru, tapi memang dia terikat sama birokrasi. Sangat susah memang di UGM mengeluarkan LOA gitu. Nanti saya coba carikan, coba tak komunikasikan dengan teman yang di UNS. Bisa nggak LOA-nya keluar? Tidak ada spesialis mata Pak. Di UNS nggak ada ya? Tidak ada. Oh iya, berarti Tadi saya sudah cek juga kan di UNS, kan saya sudah melihat pendaftaran di berbagai universitas. Kalau yang ada itu, tujuan saya itu kan UGM atau Brawijaya. Yang di Brawijaya itu tidak ada S2 yang double degree, jadi pure spesialis saja. Jadi kan tidak bisa itu Pak untuk yang beasiswa unggulan. Jadi kalau yang UGM itu tadi saya tanya-tanya sama teman-teman yang sudah masuk, memang mereka agak strict untuk pemberian LOA. Untuk mendaftar beasiswa Kemenkes pun mereka harus pakai biaya sendiri dulu, masuk dulu, mengajukan beasiswa di. Iya. Iya, memang itu. Atau yang kedua, pilihan yang keduanya adalah memang pindah itu apa harus ke mata tuh Ibu? Jadi begini Pak, untuk dokter spesialis itu kan memang harus sesuai dengan sumber daya manusia yang SDMK itu Pak. Jadi di rumah sakit perlunya apa, itu yang mereka buka. Kalau di kabupaten saya sendiri, yang dibuka itu untuk spesialis mata dan spesialis rehabilitasi medik. Dan yang rehabilitasi medik baru aja lulus ini Pak, masuk seleksi akademik. Jadi memang tersisa spesialis mata. Dan karena memang mengambil mata, jadi saya bisa dapat tugas belajarnya itu. Kalau untuk mengambil spesialis lain, tidak disarankan karena memang kebutuhan dokter spesialisnya memang lumayan ngeri-ngeri juga nih soal ini spesialis ini gitu. Iya Pak. Ini kan kalau saya lihat di UNS itu memang benar tidak ada. Ya. Penyakit dalam, anestesiologi, ortopedi, ilmu bedah, obstetri dan ginekologi. Situ banyak lah, pusing menyebutnya itu. Ya. Nah, gitu ya. Ya memang pilihannya ada dua. Ketika diminta LOE-nya, ya sudah. Opsinya memang cari kampus yang bisa mengeluarkan LOE. Atau yang kedua itu kalau tidak ada yang bisa mengeluarkan LOE, ya masuk dulu Ibu gitu kan. Masuk dulu sebagai mahasiswa gitu kan, nanti baru daftar beasiswanya. Tapi kan kalau kita lihat lagi sekali kan berhitung-hitung nih rentang waktu gitu kan. Ya juga tidak bisa instan juga kan, kita harus tes TPA, harus tes TOEFL gitu kan. TOEFL-nya UGM, TOEFL-nya bahasa Inggrisnya UGM itu kan harus tes dulu gitu kan. Belum lagi nanti untuk seleksi. Tapi kalau S2 itu Ibu, saya yakin seluruhnya di Indonesia apalagi untuk S3 itu enggak terlalu susah tesnya. Asalkan berani bayar aja kita pasti lolos gitu. Gitu kan. Nah, karena ini kan karena peminatnya nggak sebanyak S1 kan. Kalau S1 kan bisa 1:35 atau kemarin kalau saya cek di UIN itu Mas Muhajir 1:25
Kalau dari semua jalur seleksi itu setelah dikumulasikan itu 1:25. Jadi 25 satu anak. Tapi kalau yang S2 itu ya 1:0 lah itu kan. Jarang yang daftar itu kan. Tapi ya memang lagi sekali kebijakan kampus di UGM itu memang saya sudah merasakan karena pernah S2 di UGM. LOE itu tidak bisa dikeluarkan sama sekali dan satu pintu. Dia mengeluarkan LOE itu adalah Direktorat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, itu tidak bisa lain itu yang mengeluarkan, hanya itu. Walaupun misalkan sekolahnya di FK, tetap yang mengeluarkan LOE adalah di situ. Agak beda dengan di UNS. Kalau di UNS setiap prodi, setiap fakultas bisa mengeluarkan LOA. Itu bedanya. Tapi saya tidak tahu nanti kebijakannya akan sama atau tidak gitu kan. Tapi kalau di UGM itu tersentral. Artinya kalau sudah tersentral ini, ya memang harus bayar dulu, harus ikut seleksi dulu, dinyatakan lulus, lalu bayar, lalu kita minta LOE gitu kan. Itu kira-kira Ibu Erna, Yulida. Kalau di UNS ada ya bisa saya komunikasikan sama beberapa orang yang di situ gitu kan, yang dikenal gitu kan lagi sekali gitu kan. Nah, tapi kalau tidak ada ya itu menjadi susah atau mau merubah niat gitu kan. Niatnya bukan hanya ke situ gitu kan, tapi yang ke selain mata gitu kan. Untuk pertanyaan kedua Pak, Silakan. yang izin bertanya konfirmasi balik yang materi yang sebelumnya Pak, yang riset itu kan kemarin saya mencoba untuk membuat yang formulir itu dari dilihat di situ memang kekurangan saya itu adalah riset. Kalau untuk riset ini saya belum pernah masuk Pak untuk yang ini mengajukan jurnal. Dan memang saya mencobanya itu di tempat-tempat yang agak susah kayaknya masuknya untuk yang kedokteran. Nah itu juga Pak mungkin ada ini kemarin kan Bapak bilang ada tadi. Ya ada Mbak, jadi tenang aja, nanti tak kirimi siapa yang mau masuk. Tapi ini kan waktunya. Nah, kalau di LPDP terkejar, tapi kalau yang BU itu kan bentar lagi tutup ke BU itu kan. Nah, tapi kalau saya sarankan, kalau yang riset itu kan, lagi sekali yang riset itu merupakan satu skripsi kan sudah buat skripsi itu Bu Erna. Pasti itu kan riset itu kan isinya. Terus yang kedua sudah disuruh ngisi kuesioner bantu dosen lah ngeriset atau apa gitu. Nah kalau yang itu ada sih Pak, tapi memang tidak terpublikasikan karena kan saya lulusan lama tuh Pak. Dan ya enggak apa-apa, namanya apa dulu ya diingat-ingat aja seingatnya gitu kan, tulis gitu kan. Itu perlu bukti kah Pak? Biasanya enggak dibuktikan, khusus riset ini enggak dibuktikan. Khusus riset maka saya sarankan ke teman-teman diisi. Dulu saya seingat saya pas waktu di LPDP saya bawa berkasnya semua itu ke gedung Kementerian Keuangan tuh Mas Muhajir. Itu satu tas penuh isinya, ternyata enggak diperiksa sama sekali. Terus dibilang sama petugasnya, saya masih ingat tuh Mas Mahrus. Kenal Mas Mahrus enggak? Dia bilang kayak gini, ngapain saya periksa-periksa Mas banyak gitu. Orang ini bapak ini saya gitu kan. Sudah terbawa-bawa jauh-jauh dari kos, dari Sapen ke sini jalan naik bis, ternyata enggak suruh bawa, enggak diperiksa sama sekali. Itu kira-kira itu. Makanya kalau yang riset ini kemungkinan sama artikel itu tidak diperiksa. Tapi yang diperiksa itu dokumen yang dari formulir ini yang diperiksa itu sebenarnya dokumen-dokumen wajib. Dokumen wajib itu kayak ijazah, KTP, terus surat ini apa namanya tupel itu tupel. Ya itu kan bahasa Inggrisnya itu diperiksa. Terus sama mungkin nanti yang diperiksa itu KK dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen wajib aja. Sisanya sebenarnya itu enggak diperiksa. Ya prestasi-prestasi ya itu pun kalau diminta. Yang penting mana bukti prestasi ya itu enggak dicek satu persatu. Artinya kesempatan untuk bohong juga banyak. Aduh. Ya. Nah itu makanya saya sangat berat teman-teman sekarang banyak sekali webinar, cek aja di dosen-dosen, grup-grup dosen di Facebook, gabung aja itu kan grup dosen itu kan gabung aja walaupun enggak dosen gitu kan.
itu setiap hari mungkin ada 5 webinar. Ya dalam 5 hari ke depan kan 5 kali 2, 5 kan 25 itu kan udah lumayan lah untuk ngisi ini LPDP gitu kan. Nah, itu kira-kira yang masih pusing dengan pengisian atau di rumah sakitnya sekarang Bu Erna itu kan punya kepala rumah sakit, kepala puskesmas toh? Ya, Pak. Ya disuruh aja buat tugas untuk melakukan survei, ini kan termasuk riset juga itu kan? Ya, sebenarnya sudah ada banyak data sih, Pak. Saya kan alhamdulillah ini sedang dalam proses seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi. Jadi memang ada beberapa data yang sudah saya buat, tapi memang masih belum dalam bentuk jurnal. Mungkin Ya kalau yang penelitian itu yang penting sudah melakukan riset aja Mbak gitu kan. Dimasukkan pernah melakukan survei apa, tingkat kepuasan terhadap pelayanan rumah sakit di kabupaten ini kan bisa itu. oh, Nah, itu ya minimal diisi 3 atau 2 lah, itu jangan dikosongkan pokoknya. Kalau jangan sampai, berarti kalau dikosongkan kan tidak pernah penelitiannya tidak dianggap riset dulu, penelitian skripsinya gitu. Nah, gimana Pak Aziz? Oh enggak, Pak. Anak pada waktunya pulang nih, Pak. Mau pulangin dulu ini. Bentar, Pak, izin. Geng, monggo. Jangan sampai menelantarkan anak gitu. DSC. Gimana Bu Hudri? Ya elawin. Gimana caranya? Elawin aja, nggak usah pusing-pusing. Elawin, hubungi Pak Kajurmu. Siapa Kajurmu sekarang? Yang di S2 itu Pak, yang akidah filsafat Pak. Ya, siapa itu sekarang? Oh, Dokter Inayah langsung dekan. Dokter Inayah punya kontaknya enggak? Iya Pak. Nah, itu aja di kontak. Saya butuh ini Bu, saya alumni sini mau melanjutkan program doktor ke situ tapi butuh LOA gitu kan. Nah, nanti dikasih terus gitu aja bilangnya bla 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 butuh LOA gitu kan. Oh iya. Langsung apalagi program doktor itu kan anunya sedikit sekali tuh mahasiswanya yang S3 ya. Masuk ke prodi apa itu Mbak Hudri? Yang mana Pak? Yang ilmu hadis. Ada sendiri Pak kalau S3-nya. Quran, studi Quran dan hadis Pak. Iya. Berarti masuk ke situ. Ya insya Allah bisa lah itu Mbak Hudri itu kan. Jadi saya hubunginnya yang sebelumnya Pak atau yang ini? Yang kajur pas di Cepasca atau sebelumnya? Yang dirimu dekat siapa? Oh iya Pak. Nah, komunikasi lewat situ, nanti minta arahannya gimana gitu kan. Dulu pembimbing tesismu siapa pembimbing tesis? Pak Fahrudin Faiz. Iya, Pak Fahrudin Faiz kan lagi ngetrennya di YouTube tuh sekarang kan. Nah, ya dikomunikasikan lah sama Pak Fahrudin Faiz gitu kan. Gimana nih Pak, saya mau S3 tapi kekurangan LOE gitu kan. Mohon arahan dan saran, mohon arahan dan bimbingannya gitu kan. Itu yang paling enak gitu kan. Oh iya Pak. Langsung tembak dia jadi promotornya kalau bisa kan. Promotor atau ada jadi apa gitu kan. Iya Pak. Kalau misalkan sama orangnya enak gitu, tapi kalau tidak kan bisa ganti orang. Gitu. Oh, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti izin ini ya Pak ya, mengirim kembali untuk yang statementnya. Ya. Tadi revisi. Ya, nah kalau bisa Ibu dan Bapak sekalian, personal statementnya ini direvisi lagi, terus nanti dikirim ke grup aja. Dikirim ke grup,
Ini supaya bisa jadi bahan bersama, terus nanti tak baca. Kalau bisa file Word-nya, supaya nanti saya bisa ini, klik di kanannya, bisa ini, bisa kasih komentar. Oh, Kalau iya. PDF kan saya tidak bisa kasih komentar. Siap. Nah, tapi insya Allah aman, dan saya juga tidak mau daftar beasiswa kok gitu. Ya, siap Pak, siap. Ya. Sama sekalian CV berarti Pak ya, yang clear yang LPDP itu. Nah, atau itu juga bisa. Nanti kalau bahasa kita kan simulasi. Kalau itu bisa diisi dulu yang formulir sama yang personal statement, itu lebih bagus. Itu sangat bagus sekali. Sekalian nanti dari hasil pengisian ini kan dikasih masukan. Jadi output dari program ini sangat jelas. Yang kurang menjadi jelas, yang tidak jelas menjadi sangat jelas gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya nanti soal personal statementnya direvisi lagi sesuai dengan susunan-susunan yang sudah saya berikan tadi gitu kan. Nah, apakah kalau soal substansinya sudah bagus, soal penyusunannya aja yang perlu dilengkapi, yang perlu diperbaiki itu tata tulis, terus penyusunan, terus jangan lupa nanti memperkenalkan diri, karena setiap orang kan mungkin tidak pernah dikenal sama si penulis ini atau tidak mengenal dunia luar dan lain sebagainya gitu kan. Gitu Pak Muhajir, mungkin ada dari Pak Aziz. Halo, iya Pak. Ini nunggu nomor yang di UPI Pak. Oh iya, ya untuk yang UPI nanti saya kasih nomornya Mas. Minta kasih di grup ya. Oh ya, makasih Pak. Ya. Atau enggak begini Pak, mohon maaf, sebenarnya Ajis pribadi memang lebih concern di UN ya Pak, karena kan alumni di sana ya Pak. Maksudnya dengan dosennya itu udah kenal begitu Pak. Tapi satupun dosen UNY enggak ada yang saya kenal Mas, itu masalahnya. Ada tapi dosen-dosen baru dan tidak punya potensi untuk melakukan lobby-lobby gitu kan. Tapi nggak apa-apa Pak, wallahi Ajis pingin lanjut S2 nih Pak. Oh gitu. Berarti di UNI masuk ke fakultas apa Mas? FISIP ya? Ilmu sosial Pak. Oh iya, masuk ke FISIP berarti ya? Iya. Sebenarnya ada satu teman tapi dia bukan di FISIP, di ekonomi dia. Pemegang kebijakan di ekonomi di UNI. Tapi bukan di FISIP. Oh gitu. Nanti coba saya tanyakan ke teman dosen situ. Bisa nggak UNI mengeluarkan LOE dulu gitu. Makasih Pak. Oke, siap Mas Aziz. Gimana Pak Muhajir, ada lagi enggak? Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau ini kan ada yang khusus tujuan doktoral ya Mbak Putri, ini mungkin bisa bertanya lebih terkait mungkin karena di coaching kelas ini tidak ada kita berapa disertasi ya, proposal disertasi, mungkin bisa dipertanyakan lebih lanjut bagaimana lanjutannya atau monggo. Proposal disertasi. Riset disertasi monggo. Apa yang kita perlu riset gitu kan. Atau mungkin supervisor atau gimana kayak gitu. Nah, ini kalau nanti riset teman-teman sekalian ini sekedar bagi tips. Kalau nanti sudah masuk sebagai mahasiswa, kalau mau membaca tulisan, ini terutama Pak Aziz Setiawan gitu kan. Kalau mau baca tulisan nanti kita sama Dikti itu sudah dipersiapkan referensi yang sangat bagus, tapi jarang sekali dibuka. Ini saya berbagi kepada kita semua supaya ini jadi bahan referensi gitu kan. Nah, kalau sebagai penulis atau dosen di Indonesia sekarang itu kan tercatat semua itu kan, nanti bahkan dosen-dosen itu sebenarnya bisa dicek. Misalkan si dosen A ini keaktifan menulis seperti apa, itu bisa dicek di mana, di Google Scholar sama di Sinta Ristek Dikti. Sinta ini biasanya pendaftarnya orang-orang yang sudah memiliki afiliasi atau kampus, atau bisa juga mahasiswa daftar di sini. Maka di sini nanti kalau saya sarankan nanti carilah dokumen di Sinta Ristek Brin namanya Ibu dan Bapak sekalian.
Itu cari artikel di situ banyak sekali tentang apa aja apa ada. Nanti saya berikan contohnya. Nah, nanti ketika sudah masuk ini kan ada yang sudah mau masuk ke program doktor atau ada yang mau masuk ke program S2. Saya cuma menyarankan teman-teman sekalian ketika ngambil beasiswa itu kuncinya satu, terkait dengan judul disertasi ya, atau judul tesis. Satu, dia masuk ke Stranas, program riset nasional. Ini juga menjadi kunci penting bahwa judul-judul yang diajukan ini teman-teman sekalian masuk ke fokusnya Stranas. Kenapa? Pembelajaran kok Pak? Iya. Kenapa harus masuk ke Stranas teman-teman sekalian? Karena baik LPDP maupun beasiswa unggulan itu mempunyai apa namanya muskinya atau idealnya teman-teman sekalian yang dibiaya atau awardee yang mau dibiayai ini yang risetnya sesuai dengan program Stranas. Program Stranas itu apa aja teman-teman sekalian? Nanti kita akan bahas. Satu, misalkan ada kesehatan, masuk Ibu Erna, soal isu-isu keagamaan itu mungkin masuk hadis. Nanti terus ada kemaritiman, ada kelautan, kemaritiman, terus ada ada migas, terus ada energi baru terbarukan, terus soal kalau yang di jurusan FMIPA itu banyak sekali, hampir rata-rata masuk ke program Stranas. Tapi kalau kita bicara soal social science, kecuali Bu Erna ini kan, ya, kalau Ibu Erna kan sudah pasti masuk ke Stranas. Tapi dua orang ini nanti harus pandai-pandai memilih judul tesis ataupun judul disertasi. Nah, judul tesis ini atau judul disertasi ini seyogianya atau sebisa mungkin dikaitkan dengan program Stranas. Nanti silakan diklik di Google program Stranas pemerintah saat ini. Itulah yang menjadi fokus daripada beasiswa yang ada di Indonesia. Dan ini banyak sekali yang tidak mengetahui hal ini. Makanya prestasinya bagus, aktivitas sosialnya bagus, tapi ketika judul riset atau judul tesis atau judul disertasi yang diajukan tidak sesuai dengan program Stranas, itu juga tidak dibiayai. Maka ini menjadi penting teman-teman sekalian. Ini contoh misalkan dulu saya ketika S2 itu mengambil soal hukum kesehatan, pengajuannya di LPDP dan itu di ACC. Nah, tapi saya berubah judul. Boleh nggak berubah judul misalkan setelah diterima di beasiswanya? Boleh aja, tidak ada masalah gitu kan. Nah, di program S3 saya masih mengambil program Stranas, masih dalam Stranas, yaitu soal pariwisata. Hukum saya kaitkan dengan pariwisata. Jadi usahakan teman-teman sekalian kalau mau masuk beasiswa, usahakan judul-judul tesis atau disertasinya itu Ibu dan Bapak sekalian itu harus masuk ke program Stranas, Strategi Nasional. Nah, ini untuk yang disertasi atau tesis. Di luar negeri sering untuk tesis itu kebalik Ibu dan Bapak sekalian, jangan kebalik nanti. Untuk yang S2 di luar negeri itu disebut dengan disertasi, kecuali di Belanda. Terus yang S3 itu nanti disebut dengan tesis. Jadi kalau kita baca di Google itu ada tesis ya disertasi. Dan disertasi atau tesis di luar negeri ini, Ibu dan Bapak sekalian, atau karya akhir daripada S2 di luar negeri itu tidak panjang. Ya sekitar 36 halaman. 35 halaman sampai maksimal 40 halaman. Nah ini bedanya di Indonesia itu tebal sampai 100 sekian halaman. Apalagi kalau sudah bicara disertasi di Indonesia itu kan di UIN Sunan Kalijaga pun itu ada minimalnya di sekitar 250 halaman atau 300 halaman. Nah, ini kalau di luar negeri paling 200 halaman itu sudah dianggap lulus lah untuk disertasi. Nah, bagaimana tips untuk menyelesaikan disertasi atau tesis ketika kita kuliah, Ibu dan Bapak sekalian? Pertama, memang dari awal itu kan kita disuruh untuk membuat personal statement. Personal statement ini nanti akan menunjukkan bahwa apa yang harus kita angkat, apa yang akan kita angkat, atau yang kita kenal dengan proposal final, proposal atau planning studi atau personal statement ini harus final.
Jadi jangan sampai nanti kalau bisa begitu kita masuk di beasiswa ini personal statementnya atau proposal risetnya atau judul risetnya itu sudah final. Jangan dirubah-rubah lagi. Nah, ini juga penting ketika mau mengangkat disertasi atau mengangkat tesis itu pastikan bahan atau datanya mudah terjangkau. Jadi jangan sampai kemauannya 100 tapi kemampuannya secara finansial misalkan 10, itu kan 90, itu kan kita harus cari dana. Nah, nanti dengan 90 ini tidak bisa terjangkau, otomatis ya nanti lulusnya menjadi delay atau terlambat. Maka saya ingatkan kepada teman-teman semua, pastikan bahan atau datanya ini mudah terjangkau, terutama dengan pendanaan, karena soal dana ini teman-teman sekalian menjadi catatan penting untuk soal peneliti di S3. Karena S3 itu rekan-rekan sekalian uangnya besar sekali. Untuk promosi doktor itu di UIN itu mungkin tidak sebesar di UGM. Kalau di UGM itu bisa hampir habis 50 sampai 75 juta. Di UNS saja promosi doktor itu kalau tidak pandemi itu bisa sampai 50 juta. Untuk promosi doktor aja. Belum yang lain-lain. Di setiap tahap itu ujiannya ada 8 dan itu setiap tahap nanti kalau diminta 7 juta, 10 juta kan ngitung sendiri. Misalkan taruhlah 9 tahap, 9 kali 7 udah berapa. Belum lagi nanti di terakhir itu kan nanti ada penghabisan yang sangat besar. Maka ketika kita bicara program doktor ini, uang sangat banyak dihabiskan. Maka saya sangat menyarankan telitilah atau pastikan bahan atau datanya ini mudah terjangkau, terutama soal finansial. Nah, ini juga menjadi penting. Soal pilihlah promotor dan co-promotor ini yang ngerti apa yang kita bahas. Karena banyak sekali promotor dan co-promotor ini split pemahaman. Dan ini sangat merugikan si mahasiswa bimbingannya. Bahkan di tesis juga nanti pastikan pilih pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu yang mengerti apa yang kita tulis dan tidak bertentangan dengan si penulis 1, si pembimbing 1 dengan pembimbing 2. Karena kalau ini yang terjadi, kalau sudah pembimbing 1 maunya A, pembimbing B maunya C, nanti mahasiswanya tetap maunya di B, itu sangat merugikan mahasiswa. Nah, terus yang selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, begitu sudah masuk, misalkan sudah diterima di beasiswa ini, usahakan judul atau proposal yang sudah final tadi itu mulai dicicil. Ya, mulai dibaca-bacalah referensi-referensinya atau mulai ditulis sedikit per sedikit gitu kan. Nah, lalu pertanyaannya kalau mungkin untuk Pak Aziz, Bu Erna itu kan sangat sibuk. Jam kerjanya sangat sibuk. Maka saya sarankan jangan mengganggu waktu kerjanya, jangan mengganggu waktu keluar, beraktivitaslah yang normal tapi nanti mengorbankan jadwal tidurnya. Jam tidurnya, mengurangi jam tidurnya yaitu nanti nulislah di jam 3 malam sampai jam 5 malam atau sampai subuh lah. Nulislah dari jam 3 sampai subuh. Ya paling tidak dapat 2 halaman, 3 halaman. Saya kira tidak ada yang terganggu aktivitas dengan ini. Nah, maka nanti kalau menulis di waktu ini, maka dalam 1 tahun atau 2 tahun insya Allah, atau kalau yang tesis itu dalam 3 bulan, 4 bulan sudah selesai. Disertasi juga, kalau disertasi setebal 300, insya Allah dalam 1 tahun itu selesai. Yakin aja kalau tips yang nomor 5 ini dilakukan. Nah, usahakan di sela-sela kerja itu biasanya bacalah artikel-artikel, ini tips nanti mengerjakan disertasi atau tesis itu. Nah, bacalah artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang terkait dengan bidang yang kita kaji. Jadi kalau tidak ada kaitannya, kalau mau dibaca silahkan, tapi saya sarankan yang terkait. Kenapa? Untuk memperkaya wawasan atau untuk memperkaya ini, untuk memperkaya referensi. Nah, terus yang selanjutnya, kalaupun mau menulis, usahakan menulis yang terkait dengan disertasi atau menulis terkait dengan tesis sehingga nanti ini bisa di copy paste, diperbaiki datanya, disesuaikan standarnya teman-teman sekalian, dimasukkan bagian daripada tesis. Sehingga dalam 1 kali kita melangkah 3 pulau bisa terlewati. Kira-kira tips kalau kita mau lulus cepat di S2 maupun di S3 itu kira-kira yang saya terapkan ini Ibu dan Bapak sekalian. Nah,
Lalu referensi yang digunakan sama dikti apa? Ini salah satunya. Ini database referensi ilmiah. Ini misalkan satu di Sinta Ristek Dikti. Sinta Ristek Dikti, kalau kita klik nanti klik di bagian afiliasi. Ini kalau bisa saya contohkan aja di sini supaya bisa Sinta Ristek Dikti. Ini masuk ke sini nanti Ibu dan Bapak sekalian. Nah, di Sinta Ristek Dikti di sini bisa masuk yang ini, yang search. Ini di bagian jurnal. Silahkan diklik di sini, misalkan soal medik. Nah, ini banyak sekali nih medik ini. Ini ada apa namanya? Ini ada Federica Indonesia, Indonesia Jurnal. Ini kan yang dikelola sama Ikatan Dokter Indonesia. Ini kan. Terus yang selanjutnya Akta Medika Indonesia, Perhimpunan Spesialis, ini penyakit dalam, ini Bali Medical Journal dan lain sebagainya. Ini sudah sangat banyak. Kalau saya lihat ini bisa diklik terus nanti dilihat, oh ini websitenya, misalkan bisa dibaca referensinya di sini. Ini yang pertama yang bisa dimanfaatkan. Terus yang kedua, kita bisa baca misalkan di Google Scholar. Google Scholar ini harus mulai juga Ibu dan Bapak sekalian untuk menggunakan yang ini. Jadi prinsipnya setelah ini kita tidak beli buku, tapi referensi itu sudah tersedia di sini. Misalkan soal pendidikan anak. Pendidikan anak. Kalau pendidikan anak aja ini sudah 1260 ini. Buku-buku juga banyak di sini. Misalkan ada pendidikan anak prasekolah, ini bisa di-download ini bukunya. Silakan di-download. Kalau daripada kita beli mahal, harganya mahal, ini bisa di-download di sini. Banyak sekali. Tentang misalkan pendidikan anak aja sekian, dan nanti membacanya dari sini aja, kliknya membaca semuanya di sini sudah pasti lengkap nih. Ini contohnya. Nah, terus yang selanjutnya nanti di sini ada portal Garuda misalkan. Di sini ada portal Garuda, Ristek Dikti. Nah, ini bisa dipakai juga misalkan yang ini Ristek Dikti ini. Ini kalau yang di Indonesia. Ini silahkan nanti dipakai, dicari aja di sini jumlahnya ada 1000, misalkan ada 1.412.982 artikel. Misalkan terkait dengan pendidikan, hadis misalkan. Hadis. Ada nggak yang bicara soal hadis? Pasti banyak. Ini kan nih. Nah, efektivitas penelusuran hadis melalui CD-ROM di perpustakaan IAIN Imam. Ini banyak sekali. Karakteristik Nabi sebagai pendidik paripurna. Perspektif hadis misalkan. Upaya meraih jabatan pemimpin. Perspektif hadis ahkam dan lain sebagainya. Kalau kita klik misalkan soal medis misalkan. Ini banyak juga di sini. Ini banyak juga 1.715 dokumen terkait dengan medis. Kalau kita klik misalkan terkait dengan mata juga ini banyak sekali, 17.442 artikel gitu kan. Nah, ini terus kalau kita terkait dengan pendidikan misalkan atau keluarga pendidikan Pancasila misalkan. Nah, ini juga banyak sekali, sekitar 2.400 dokumen. Nah, harapannya nanti yang saya share ini, Ibu dan Bapak sekalian bisa pakai ini untuk kepentingan penulisan atau penelitian. Itu mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Monggo, kalau ada yang masih perlu didiskusikan, saya persilahkan. Atau sudah selesai, Pak Muhajir? Monggo, manut saja. Gimana, Mbak Iba? Ada pertanyaan lagi? Bu Erna, ada pertanyaan? Yang Suaranya putus-putus, Bu.
mohon izin link yang bisa diakses untuk mengajukan ini Pak, artikel publish. Oke, Bu. Kalau di jurnalnya sebenarnya bisa diakses semua itu, Bu. Artikel-artikel yang tadi itu misalkan ketika saya klik yang ini, saya contohkan misalkan tak klik yang ini misalkan ini misalkan saya mau cari artikelnya misalkan di sini soal mata. Ini nanti silahkan klik di sini. Ini ada download original, ada full PDF. Ini kan penerapan pendekatan saintifik pada mata pelajaran IPA. Mata ini kan. Ini kan. Oh, ini nah, ini ada misalkan ini misalkan ini di profil penderita katarak misalkan. Kita bisa download ini kan full PDF-nya. Nah, ini udah bisa dapat ini. Kita bisa baca, Bu, gitu kan. Kita bisa baca artikelnya atau kita lihat mau show abstraknya gitu kan. Kita bisa lihat show abstraknya di sini. Nah, atau kita mau lacak ini asalnya dari jurnal mana, kita bisa cek di sini gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau ke jurnal ini sudah jurnal Scopus juga bisa. Oh, betul kuantar. Ada toh. Oh, Ini Pak yang tadi yang untuk kita mengajukan tulisan kita itu Pak. Oh ya, ke ini siap. Nanti saya segera share Mbak, setelah ini saya share. Ini tak share di grup. Makasih banyak Pak. Siap. Iya keseluruhannya. Gimana teman-teman, ada lagi? Iya, Mas Muhajir. Oke, monggo. Isa itu yang personal statement atau ini yang komitmen dan kontribusi pasca studi ini beda sendiri. Oh, gimana ya? Ya. Gimana, Pak? Yang apa macam ya kira-kira? Apakah sendiri cuma personal statement sendiri atau yang komitmen dan kontribusi pasca studi ini beda sendiri? Maksudnya ada dua gitu yang dibutuhin. Makanya kemarin pas bikin itu agak yang syarat ikut kelas coaching ini kan kita makanya rada ini gimana ya arahnya? Berapa ya? Yang di buklet kalau tidak salah. Baik. Kalau kita lihat buku booklet yang baru, ini memang ada kebijakan. Dulu disuruh bikin tiga isi. Pertama, peranku bagi Indonesia, sukses terbesar dalam kehidupan, sukses terbesar dalam sukses terbesarku dan terus yang selanjutnya yang ketiga itu plan studi. Sekarang kebijakan baru nih kalau tidak salah Mas Muhajir ya, nanti saya tolong dikoreksi, itu yang tiga ini dirangkum jadi planning statement, apa namanya tadi, personal statement. Nah, maka agak berubah strukturnya. Nah, ketika Ibu dan Bapak sekalian di sini membuat personal statement, tadi ada beberapa item yang saya sudah sebutkan. Nanti saya akan bagi slide-nya kepada Ibu dan Bapak sekalian gitu kan. Nah, itu kalau kita bicara soal personal statement, itu aja tadi masuknya misalkan soal memperkenalkan diri. Ini penting juga. Terus yang kedua soal aktivitas selama kuliah itu apa. Pekerjaan saat ini apa gitu kan. Pekerjaan saat ini walaupun belum bekerja harus diisi. Ya menjadi guru lah atau menyebarkan kebaikan-kebaikan itu kan bisa juga diisi. Atau terus baru kita sebut soal alasan ingin studi lanjut itu apa.
Nah, program studi dan universitas tujuannya di mana gitu kan. Apa alasan dan lain sebagainya. Tentu kemarin kita sudah bahas soal ini. Nah, harapan pasca studinya juga seperti apa. Nah, hal-hal yang ini kalau lebih bagus, setiap item yang saya sebutkan tadi itu dibuat setiap item itu satu paragraf. Jadi jangan lebih, mulai lebih. Karena besok di LPDP itu juga akan ada tes yang namanya apa namanya, tes Essay on the yang spot. langsung itu Mas Muhajir. Essay on the spot. Benar, essay on the spot. Nah, essay on the spot itu juga ada teknik untuk menjawab menyelesaikannya. Dan apa pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di essay on the spot ini, Ibu dan Bapak sekalian, itu ternyata ada tekniknya. Biasanya isu-isu yang dalam 3 bulanan atau dalam bulan-bulan ini yang lagi hangat, itu biasanya dimuncul nanti, disuruh menanggapi berdasarkan bidang keilmuan yang kita miliki. Nah, jadi disinilah juga kita harus tetap membaca berita-berita di koran. Yang paling efektif saat ini kan Twitter. Twitter itu yang paling mengupdate kemampuan informasi kita itu sangat tinggi di Indonesia. Bahkan informasi yang tidak di-upload di TV, di berita nasional, di Twitter itu biasanya ngupdate. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekalian, jadi di sini misalkan soal data kesehatan, soal data-data statistik itu menjadi penting, karena takutnya nanti ketika writing on the spot itu kan, itu nama ujiannya writing on the spot juga ada, nulis isi, terus nanti saya tidak tahu teknisnya di zaman pandemi ini apakah melalui online nanti nulisnya gitu kan, yang kameranya harus dibuka dan dalam waktu sekian. Itu waktunya sangat sedikit sekali. Waktunya Mas Muhajir mungkin dulu pernah tes itu, di waktu saya itu dikasih waktu 20 menit. Efektifnya 15 menit. Karena 5 menit itu untuk membagi 2 menit untuk membagikan soal, 3 menit untuk mengambil jawaban. Akhirnya efektifnya 15 menit. Waktunya sangat sedikit. Maka untuk mulai belajar yang ini, belajar dari menulis essay yang simple tapi isinya sangat lugas dan jelas. Itu kira-kira Ibu Erna. Oke, terima kasih Pak Lani. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Kalau sependek pengetahuan saya, kalau untuk tahun ini di tahap kedua itu hanya seleksi substansi dan seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Kalau untuk essay on the spot sepertinya tidak ada, Pak. Kalau yang saya sependek pengetahuan saya, Nanti saya juga akan mengirimkan panduan seleksi substansi akademik dan kebangsaan ini. Ada panduan khususnya untuk tahun ini, karena di tahap kedua ini seleksinya itu via online. Jadi nanti ada panduannya tersendiri kayak gitu. Beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya harus di tempat. Itu kalau di tahun 2019 saya dulu itu memang ada selain dengan PPA kayak seperti itu, ada juga menulis essay on the spot seperti itu. Kalau untuk tahun ini sepertinya tidak ada ya. Karena pandemi sepertinya. Ya. Nanti saya untuk lebih jelasnya dan lengkapnya saya akan nanti share panduan seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Saya juga belum membaca secara lengkap sih. Kalau secara cerita teman saya kemarin cuma kayak seperti itu. Kalau untuk essay kayaknya nggak ada kayak. Oke, teman-teman, kira-kira ada pertanyaan kembali? Kalau ada, kalau dirasa cukup, kita akhiri pertemuan kali ini. Nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan di grup WhatsApp yang ada. Itu nggih. Oke. Ada penutup Pak Jalani?
Ya, baik Ibu Misbah Hudri, Bu Erna Yulida, Pak Aziz Setiawan, matur nuwun atas kesempatannya sharing, atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Tentu kita harus berterima kasih juga ke Mas Muhajir yang sudah memfasilitasi kita untuk bertemu di sini. Semoga tentu kita saling mendoakan Bu Hudri, Ibu Erna, Pak Aziz, itu semoga kita sehat semua, diberikan kesehatan yang lebih supaya bisa melewati masa-masa pandemi ini Pak Muhajir gitu kan. Nah, sekian dari saya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan, kesalahan yang diperbuat selama pertemuan ini. Saya kembalikan ke Pak Muhajir. Oke, terima kasih Pak Seleni. Kita juga kayak perpisahan ya. Waktu masih ada pertemuan berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih ya di tengah-tengah kesibukan beliau ini masih menyempatkan membimbing kita ya untuk berjuang mendapatkan beasiswa kali ini tahun ini. Semoga apa yang kita niatkan, semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai seperti itu nih. Ya, kalau di sini kita bisa lolos di seleksi beasiswa LPDP. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Insyaallah. Kurang lebihnya demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya ya atas partisipasinya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya akhiri atau kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari kami Kelurahan Wislan Jaga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ibu Erna, Bu Misbah, Pak Aziz, Mas Muhajir izin live.